Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya, Atmojo Bocangon, tetap bersama Sarutin IU Channel yang akan selalu menguri-uri peninggalan Kerajaan Senuswantara. Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan cerita-cerita bersejarah untuk anak cucunya. Candi-candi, situs-situs juga merupakan peninggalan sejarah. Sumber mata air, salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Saat ini, saya berada di sebuah makam tua yang berada di Desa Tempuran, Sumber Boto, Buyut Drahman. Inilah makam beliau. Untuk itu, kita cari tahu siapa beliau sesungguhnya. Dan kita langsung ketemu sama narasumber. Sekarang saya sudah bersama narasumber Cak Lontong. Kita cari tahu tentang makam yang berada di Tempuran ini. Assalamualaikum Cak Lontong. Waalaikumsalam. Iya, Cak Lontong, saya melihat di sini ada makam. Bisa cerita ini makam siapa, asal usulnya, dan beliau siapa? Nah, ini loh ya. Nah, ceritanya ini makam ini namanya Mbah Syekh Drahman. Mbah Syekh Buyut Drahman. Buyut Drahman. Ya. Beliau ini siapa? Nah, beliau ini orang yang kesatu yang namanya orang Jawa itu yang babah dusun. Nah, dusun Tempuran. Kenapa makamnya kok jauh dari dusun Tempuran? Nah, orang ini orang kesatu lah disebut nama Desa Tempuran itu tempat pertempuran orang dahulu. Oh gitu, sehingga diberi nama Tempuran. Terus Mbah Drahman ini adalah yang babah alas Desa Tempuran. Oh. Ada kaitannya dengan kerajaan dari Mbah? Lah menurut cerita orang kampung dulu memang ada. Ini orang kerajaan. Tapi pemakamannya tidak terlindungi kan ini ketinggal. Lah makanya ini perlu diure-ure supaya gitu. bisa hidup gimana. Tuh. Karena apa? Makamnya dari Desa Tempuran itu terlalu jauh. Maka anak turun kita itu supaya bisa mengingat kalau orang ini orang kesatu yang bisa bikin masyarakat maju. Oh, itu ya. Ini berarti berada di tengah ladang, Pak ya? Ini sebenarnya bukan ladang, teman. Asal usulnya kan hutan. Oh, gitu. Nah, di tengah-tengah hutan. Oh. Berarti makam ini aslinya di tengah hutan. Di tengah hutan. Makanya tidak bisa dijangkau oleh orang. Tapi sekarang mulai dicoba tuh diuri-uri untuk karena dengan kemajuan zaman hutannya menjadi ladang semua, makalah timbul ini. Terus cerita makam ini ada berkaitan dengan cerita-cerita orang desa yang di sini ada mata air ya? Oh memang ada Mas. Nanti habis dari pemakaman ini kita berjalan ke arah mata air itu. Oh gitu, tidak jauh dari sini? Tidak jauh dari sini. Oh gitu. Lah ceritanya orang dulu, lah katanya simbah-simbah itu tempatnya sholat katanya. Oh gitu. Tempat berwudu lah airnya di situ. Itu. Kalau begitu kita bisa langsung menuju ke mata airnya itu, Pak? Ya. Monggo kalau gitu. Oke, pemirsa, kita langsung menuju ke mata air yang menurut Cak Lontong itu adalah tempat untuk ambil air wudhu. Mari kita ke sana. perjalanan yang sangat melelahkan,
akhirnya saya sampai di sumber mata air Sumber Woto. Inilah salah satu sumber mata air peninggalan sejarah Majapahit. Dan air ini dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kita lihat sumber mata airnya. Inilah salah satu sumber mata air peninggalan Kerajaan Majapahit. Dan sumber mata air ini dulunya adalah tempat untuk Mbah Buyut Brahman untuk mengambil air wudhu. Disinilah beliau mengambil air wudhu. Dan di tempat ini pula konon menurut masyarakat setempat dulu pernah akan dijadikan sebuah kerajaan. Di sini masih banyak barang-barang atau peninggalan sejarah bukti bahwa dulunya akan dijadikan sebuah satu kerajaan dan gagal karena ayam berkokok. Versi orang-orang yang ada di sini atau masyarakat di sini. Jadi ada jenis batu yang seperti gerabah ya ini, seperti gerabah. Masih ada ukiran. Sepertinya kayak terbuat dari batu bata merah dan ini berbentuk kayak stupa. Dan ada lagi yang bisa kita temukan di sini bukti peninggalan sejarah, yaitu batu. Ini merupakan batu. Mata air ini masih terdapat batu bata kuno asli peninggalan Kerajaan Majapahit. Ini sebagian. Dan oleh masyarakat tempat sudah dibuat irigasi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan ini adalah sumber utamanya. Secara kebetulan, tidak sengaja kita menemukan batu stupa ya ini ya, karena kondisinya masih benar-benar terkubur oleh tanah ya. Jadi ini baru saja kita temukan, nggak tahu stupa apa batu umpak ya ini ya. Nanti biar kita serahkan pada yang berwenang untuk meneliti lebih lanjut. Menurut masyarakat setempat, kepercayaan masyarakat setempat, air ini bisa dikonsumsi sebagai
obat dalam hati. Dan banyak masyarakat setempat yang mengambil air ini untuk pengobatan. Sumber mata air ini adalah salah satu mata air yang juga peninggalan Kerajaan Majapahit. Sumber mata air Sumber Kembang. Sumber Kembang ini adalah salah satu rentetan dari sumber Boto yang tadi kita saksikan. Mari kita cari tahu tentang Sumber Kembang. Di sini ada sumber mata air Sumber Kembang. Iya. Sumber mata air Sumber Kembang tadi ada kaitannya dengan sumber Boto yang kita saksikan tadi ya. Iya. Kita cek dulu dong. Ya. Oke, Kata bisa ceritakan tentang apa itu Sumber Kembang, kenapa sehingga dia dinamakan Sumber Kembang, dan Sumber Kembang ini apakah masih di daerah yang sama dengan Sumber Boto? Ini loh ceritanya. Masalah Sumber Boto sama Sumber Kembang kan beda. Yang dinamakan Sumber Kembang ini salah satu sumber yang dari pohon ini dulunya itu berasal dari bunga lah. Yang namanya Sumber Boto, mata airnya keluar dari batu bata itu. Itu namanya beda-beda. Kalau ini Sumber Kembang, ini kalau menurut riwayat, menurut orang yang lebih paham, ini kan sumber pangkat namanya. Sumber pangkat. Sumber pangkat. Iya, kalau orang kepingin pangkatnya naik, banyak yang mengambil air dari situ. Oh begitu. Jadi ada maknanya atau ada sebutannya sendiri selain Sumber Kembang tadi. Iya. Begitu. Nah, sumber pangkat itu apakah hanya julukan orang-orang aja atau memang dari dulu sudah berpangkat? Sudah dari dulu. Menurut keyakinannya orang masing-masing. Oh gitu. Dan Sumber Kembang ini juga masih ada di daerah yang sama? Tidak. Cukup di sini aja. Tidak, maksudnya sama Sumber Boto tadi daerahnya sama ya? Tetap satu desa ya Pak? Satu desa. Cuma orang-orang kan yang belum tahu kan ini namanya Sumber Boto. Oh gitu. Jadi kenapa disebut Sumber Kembang? Karena airnya Berasal dari pohon. Oh, Mata sumbernya airnya keluar dari ini pohon ini. pohon apa nih Pak? Ya namanya orang dulu punya pohon bunga apa gitu loh. Itu ya. Ya. Enggak keluar dari batu. Berarti pohon ini sudah tua ini Pak? Ya udah 200-an tahun lah. Coba dilihat tuh airnya keluar kan dari akar-akar. Sumber mata air ini juga salah satu dari sumber peninggalan Kerajaan Majapahit. Sumber mata air Sumber Kembang. Sumber mata air ini merupakan salah satu sumber peninggalan Kerajaan Majapahit. Sumber mata air Sumber Kembang. Sumber Kembang adalah salah satu rentetan dari Sumber Boto yang tadi kita saksikan. Apa dan bagaimana kisah Sumber Kembang? Mari kita telusuri.
Jadi saya sudah sedikit agak paham ya. Berarti perbedaan antara sumber boto dengan sumber kembang. Kalau sumber boto tadi airnya keluar dari batu bata. Kalau sumber kembang tadi sumber airnya keluar dari pohon ini. Oke. Cuman yang di sini yang saya lihat sedikit mencolok perbedaannya tadi ya. Kalau sumber boto berada di tengah hutan tadi ya, masih di hutan, tengah hutan ya. Kalau sementara di sini sudah berada di satu kayak tempat wisata. Apakah benar ini sudah di satu tempat wisata, Pak Toto? Iya benar, memang ini tempat wisata. Karena apa? Di sumber boto nggak dijadikan wisata karena jauh jangkauannya. Kalau di sini kan dekat jangkauannya masyarakat sini. Nah makanya dijadikan wisata ini lebih dekat jangkauan itu. Tetapi kenapa namanya tetap pakai sumber boto? Ya karena gimana ya? Karena diambil alihkanlah atas nama itu. Memang sebenarnya kalau yang lebih paham ini kan sumber kembang atau sumber pangkat. Kalau orang yang lingkungan sini, kalau tahu sumber boto itu yang di sebelah sana. Oh, jadi yang kebanyakan yang tahu itu justru masyarakat setempat aja. Begitu. Kalau ini dijadikan wisata sumber kembang kan enggak. Jadi sumber boto kan lebih. Ya, mungkin namanya yang lebih. Namanya. Ya. Ini adalah sumber kembang. Berbeda dengan tadi yang bisa kita saksikan yang sumber boto ya. Oke, Cak Loto, terima kasih banyak saya atas penjelasannya tentang sini tadi ada sumber-sumber mata air peninggalan Kerajaan Majapahit. Jadi penjelasan, jadi kita lebih paham tentang beberapa sumber mata air yang ada di sini. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi anak cucu nanti. Salah satu sumber mata air peninggalan Kerajaan Majapahit telah selesai kita telusuri. Masih banyak sumber-sumber mata air peninggalan kerajaan-kerajaan yang belum kita telusuri. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Saya, Atmojo Pocangon, Sarutin Channel, pamit.